Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Emilia Yasinta Sajung di program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Saya dari SMA Negeri 1 Komodo. Pada kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Peran guru penggerak adalah sebagai pamong untuk menuntun murid dalam belajar. Seorang guru penggerak diharapkan mampu menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya sekolah sangat berdampak baik pada pengembangan karakter murid. Sekarang kita masuk ke budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia, yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang kelima, itu segitiga restitusi. Dan yang keenam, itu tentang keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Sekarang kita masuk materi tentang disiplin positif. Nah, pengertian dari disiplin positif adalah secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Tujuannya adalah dengan disiplin membuat anak menjadi mempunyai integritas, selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik, dan cepat dan mudah. Seorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Sekarang kita masuk di motivasi perilaku. Nah, motivasi perilaku ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, sekarang, di dalam motivasi perilaku ini, nilai untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini, merupakan motivasi eksternal yang datangnya dari luar. Nah, motivasi perilaku yang harus kita terapkan itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, sekarang kita masuk di posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai seorang teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru ini, posisi kontrol sebagai manajerlah yang harus kita pilih dan yang harus kita terapkan ke anak didiknya kita. Nah, posisi kontrol sebagai seorang manajer, yaitu posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilakan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Yang kedua, pada posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri hingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Sekarang kita masuk pada keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Lalu, dengan adanya sebuah keyakinan kelas, di dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif.
Lalu kita masuk pada segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekarang kita masuk pada keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif adalah suatu ekosistem yang mendukung bertumbuh dan berkembangnya anak didik dalam memiliki karakter-karakter yang baik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu atau masyarakat. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Ini selaras dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterkaitannya dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yaitu, budaya positif sangat berkaitan erat dengan nilai dan guru penggerak. Keyakinan akan nilai dan peran guru penggerak yaitu berpihak kepada anak didik, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif dapat membimbing seorang pendidik menemukan jalan dalam upaya penerapan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah keterkaitannya dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Lingkungan positif akan mendukung upaya pencapaian visi sekolah yang sudah ditetapkan. Pada modul 1.3 ini yang mempelajari pendekatan inquiry apresiatif atau IA, di mana pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh sekolah yang akan diolah sedemikian rupa dengan kanvas baja, sehingga dapat menjadi alat untuk mencapai visi tersebut. Nilai-nilai positif itu adalah aset yang dimiliki oleh sekolah, apapun bentuk asetnya, sehingga menjadikan sebuah masalah pun bisa dijadikan aset atau aset basic thinking. Oke, sekarang kita masuk di kesimpulan keterkaitan antara modul. Sebagai upaya mewujudkan student building, seorang pendidik dapat berupaya memahami nilai dan peran guru penggerak dan menumbuhkan budaya positif di lingkungannya sesuai dengan filosofis pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid dan menuntun segala kodrat anak agar dapat meraih visi yang telah disusun dan mewujudkan anak didik untuk memiliki nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lalu sekarang kita masuk di bagian refleksi. Yang pertama, pemahaman saya tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan, ketenangan, dan penguasaan. Kebutuhan tersebut mendorong perilaku manusia muncul sehingga manusia memiliki tujuan tertentu. Perilaku ini tidak dapat dikontrol oleh orang lain karena hanya diri sendiri yang mampu mengendalikannya. Tindakan manusia yang dikendalikan memiliki motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, dan motivasi instruktif, yaitu motivasi yang dari dalam diri sendiri. Motivasi-motivasi ini mendasari pilihan seorang guru untuk berbuat atau menentukan langkahnya. Jika pengambilan keputusan masih didasarkan pada kepatuhan akan hukuman dan penghargaan, maka motivasi ini bersifat ekstrinsik yang tidak kekal karena masih ada syarat dan kondisi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan jika pengambilan keputusan didasarkan pada kontrol diri sendiri, maka perilaku ini berdasarkan perilaku dari dalam yang akan menetap karena sudah melekat atas dasar-dasar nilai yang diyakini. Sehingga berdasarkan beberapa teori tersebut, posisi guru seharusnya pada posisi manajer karena pada posisi ini, guru mengajak anak untuk merefleksikan nilai-nilai yang diyakini atas perilaku yang dibuat anak didik melalui restitusi.
Posisi ini mengembalikan anak didik dengan nilai-nilai keyakinan yang lebih kuat ke dalam kelompoknya, sehingga anak didik memiliki disiplin positif yang meresap nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila, dan mewujudkan student well-being. Refleksi yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif kelas maupun sekolah. Yang pertama, saya menyadari bahwa dalam menerapkan budaya positif, perlu upaya kolaborasi dari berbagai pihak dalam menyusun nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati dan memandang dari sudut pandang lain agar nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga sekolah, sehingga melalui kesepakatan tersebut, tumbuhnya bibit-bibit keyakinan yang menjadi motivasi dari dalam bagi setiap warga sekolah. Lalu yang kedua, saya juga menyadari posisi kontrol saya berubah menjadi posisi manajer. Dari yang awal posisi kontrol saya sebagai teman, saya sadar bahwa setiap tindakan yang dipilih memiliki alasan-alasan tertentu yang mendasari munculnya perilaku tersebut. Sehingga kita tidak bisa asal menjustis bahwa yang dilakukan adalah hal yang salah, tetapi lebih mendorong anak didik melakukan refleksi dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atas tindakan yang telah dilakukan berdasarkan kacamata keyakinan. Lanjut, kita masuk ke refleksi yang ketiga. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang pertama, saya sering melakukan kesepakatan dengan anak didik saya di kelas, memberi mereka waktu dan ruang untuk mengenali kebutuhannya sendiri yang saya susun menjadi kesepakatan kelas. Dan ternyata, keyakinan kelas adalah kata-kata yang pas karena memuat nilai-nilai kebajikan yang berisi kata-kata positif. Yang kedua, setelah mempelajari modul ini, saya sering menangani kasus anak didik yang sering bolos, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dan siswa yang tidur di kelas saat pelajaran berlangsung. Saya menangani setiap persoalan ini dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sekarang kita masuk ke refleksi yang ketiga, yaitu perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya terapkan sebelumnya sebagai pemberi hukuman dan pemantau. Sekarang saya sangat menyadari bahwa posisi kontrol sebagai manajerlah yang sangat bagus. Dan posisi manajer inilah yang mulai saya terapkan untuk menyelesaikan persoalan anak didik dengan mengikuti langkah-langkah pada segitiga restitusi. Dan setelah mempelajari modul 1.4 ini, tentang motivasi perilaku manusia, pemberian penghargaan, setelah saya mengetahui dan menyadari bahwa pemberian penghargaan sifatnya hanya untuk jangka pendek, maka saya mulai berubah dengan tidak memberikan janji hadiah ataupun penghargaan, tetapi lebih memberikan anak didik itu suatu keyakinan tentang pentingnya kesadaran dan semangat untuk melakukan hal baik dalam pendidikan atau pembelajaran di kelas. Lalu sekarang kita masuk di refleksi bagian kelima. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri di lingkungan sekolah sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Lalu dari sini saya belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda saat saya memandu anak didik keluar dari permasalahannya dan merasa bangga dengan dapat menciptakan suasana yang nyaman dan aman kepada mereka untuk meluarkan curahan pendapatnya. Kita sekarang masuk ke refleksi yang berikutnya, keterkaitan pengalaman dalam menerapkan konsep yang baik. Yang pertama, anak didik merasa memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut karena dibuat bersama-sama sehingga mereka dapat sadar dan mulai menumbuhkan disiplin positif di dalam dirinya. Hal yang diperbaiki adalah posisi kontrol dari seorang guru haruslah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Lanjut, kita ke refleksi yang berikutnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai, dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai, dan bagaimana perasaan saya sekarang, apakah ada perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah
penghukum atau pemantau. Dan perasaan saya waktu itu sangat emosi dan merasa bersalah karena telah memberikan hukuman kepada anak didik tanpa mendengar alasan mereka dan mengidentifikasi persoalannya terlebih dahulu. Lalu, setelah mempelajari modul ini, posisi manajer yang saya pakai adalah menerapkan posisi sebagai manajer. Dan perasaan saya saat menerapkan posisi kontrol manajer sangat tenang dan nyaman, dan saya menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Kita sekarang masuk ke refleksi yang berikutnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi persoalan di sekolah? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Tentunya pernah. Saya sering melakukannya, tetapi kemungkinan besar langkah dan kualitas keputusan yang saya ambil berbeda dari sebelum dan sesudah saya mempelajari modul ini, di mana saya menerapkan hanya satu pada bagian restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Seperti contoh yang sering saya terapkan itu, yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ketiga contoh inilah yang sering saya terapkan ke anak didik saya di sekolah. Sekarang kita masuk ke refleksi yang berikutnya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Hal penting dalam penciptaan budaya positif adalah upaya kolaborasi dengan warga sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Upaya tersebut dapat mewujudkan visi sekolah dengan anak-anak didik yang memiliki karakter nilai Pancasila. Lalu, hal penting lainnya adalah dalam menciptakan budaya positif sebagai kolaborasi dengan warga sekolah, orang tua murid, agar penerapan budaya positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan dalam menunjukkan karakter baik anak di kehidupan bermasyarakat.